hanya untuk masyarakat miskin. Kemarin saya sempat membahas ini sedikit ya, tentang gas subsidi yang ada di Indonesia. Tetapi ada pula segelintir netizen yang kurang paham. Padahal di video tersebut tujuan saya ingin menyampaikan aspirasi atau suara ya. Kenapa tidak ditulis hanya untuk masyarakat subsidi yang tertentu atau kurang mampu. Sedangkan yang menggunakan gas ini hampir seluruh masyarakat Indonesia. Gas bersubsidi 3 kilo, bukan masyarakat miskin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kemarin saya kan membahas ini loh, tongges. Ini adalah tongges subsidi pemerintah di Indonesia. Namun tulisannya ini kurang sopan ya, kalau dari segi pandangan saya. Segelintir netizen tidak terima dengan video saya, justru menyerang balik. Masalahnya kamu miskin atau tidak? Kalau kamu miskin, ya pantas aja kamu pakai gas melon. Diberi masukan, diberi kritikan. Kenapa sih segelintir netizen Indonesia itu tidak mau menerima kritikan? Hal ini sangat miris ya, apabila kita dikasih kritikan tetapi seolah-olah tidak terima, seolah-olah justru menyerang balik. Kebetulan saya itu juga kerja di negara orang. Saya selama kerja di negara orang di Malaysia, walaupun benda-benda itu bersubsidi dari pemerintah, namun tidak dikasih tulisan itu ya, terkhusus untuk masyarakat miskin. Tidak dikasih tulisan seperti itu teman-teman. Kalau subsidi ya subsidi, jadi tidak ada kata untuk masyarakat miskin. Sedangkan di negara kita sedikit-sedikit kalau memberikan bantuan pasti ada tulisannya untuk orang miskin. Ini perkataan kalau dari segi pandangan saya ini kurang sopan ya. Udahlah, kalau memberi bantuan ya sudah, dikasih bantuan saja. Untuk masyarakat kurang mampu, itu kan lebih sopan. Bukan hanya di tulisan gas LPG ini saja ya, bahkan bantuan sembako yang tidak seberapa di kampung-kampung ini, kalau mendapat bantuan dari pemerintah, itu pun juga ada tulisannya besar, keluarga miskin penerima bantuan. Kalau saya semiskin-miskinnya, perumpama semiskin-miskinnya, terus mau dikasih bantuan tapi dikasih tulisan seperti itu, lebih baik saya nggak menerima bantuan. Ini bukan tentang saya istilahnya membuat video menjelek-jelekkan negara saya, bukan ya. Tapi saya ingin memberikan suara saya, pengalaman saya selama saya merantau di Malaysia, selama saya bekerja di Malaysia. Ini dari segi positifnya dari negara tetangga ya. Jadi kalau dari segi positifnya ya wajiblah kita contohi. Kalau di negara tetangga kita di Malaysia, barang-barang bersubsidi itu tidak ada tulisan terkhusus untuk masyarakat miskin, tidak ada. Ini yang menjadi problem di negara kita. Harusnya untuk barang-barang subsidi, kalau misal kata barang tersebut sasarannya untuk orang kurang mampu, ya sudah ditulisin aja untuk masyarakat yang kurang mampu. Padahal gas ini kan juga beli, bukan percuma, bukan gratis ya kan, beli. Kalau dengan satu tongnya ini sekitar 100.000 lebih ya kata istri saya. Kemudian kalau untuk 3 kilo seperti ini, untuk isi gasnya 24.000 atau hampir setara 8 ringgit ya. Jadi gas 3 kilo di Indonesia harganya 3 ringgit. Kok 3 ringgit sih? 8 ringgit Malaysia atau setara 24.000 rupiah. Bukan saya istilahnya apa ya, saya miskin atau apa, bukan teman-teman. Masalahnya yang menggunakan gas ini hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang nonton video saya kemarin yang marah-marah ya kan, muncul lagi, ini dia sok muji-muji negara tetangga. Bukan sok muji-muji negara tetangga teman-teman. Saya bekerja di Malaysia ya, intinya itu
saya bisa membuat rumah itu juga suatu kebanggaan buat saya. Bukan saya pamer, tetapi itu hasil luar biasa ya bagi saya. Karena apa? Untuk membuat rumah itu juga tidak butuh apa? Itu juga dibutuhkan biaya yang cukup lumayan mahal. Alhamdulillah selama saya merantau di sana, di negara tetangga, saya ada hasil, dan saya menunjukkan hasil selama saya bekerja di Malaysia dapat apa. Saya sangat bersyukur ya, walaupun rumah saya ini belum jauh dari kata sempurna lah, belum 100% jadilah. Mungkin kalau dihitung persen, rumah saya ini hanya 70% jadi, kurang 30%. Tetapi saya amat sangat bangga dengan titik peluh saya, walaupun saya bekerja di negara orang sebagai pekerja kebun, tetapi alhamdulillah bekerja kebun di negara tetangga itu lebih dihargai, dan alhamdulillah hasilnya juga bisa untuk menabung, bisa untuk membuat rumah. Jadi kalau untuk teman-teman mengatakan jika saya membuat video selalu menjelek-jelekkan negara sendiri, itu juga kurang tepat ya. Menjelek-jelekkan negara sendiri itu jeleknya di mana? Kalau kita memberikan kritikan ya kan, itu hal wajar lah. Saya itu selama kerja di Malaysia melihat benda-benda yang bersubsidi itu tidak ada tulisan khusus khas untuk masyarakat miskin, itu nggak ada. Ini bukan hanya untuk masyarakat miskin saja loh. Kalian boleh cek seluruh Indonesia, satu rumah itu loh, rumah orang kaya, rumah apa, itu pasti ada ininya. Kecuali rumah artis mungkin tidak ada ininya ya, kalau untuk rumah artis. Tapi kalau untuk rumah-rumah seluruh kampung saya itu tak kisah kaya miskin, semuanya pakai ini. Nggak ada yang pakai gas besar itu. Di Indonesia sendiri gas besar juga ada. Tapi ya tidak begitu laku. Tidak semacam ini teman-teman. Ini lakunya luar biasa. Makanya kadang-kadang gas ini sampai kehabisan ya, karena mungkin dikhususkan untuk warga miskin, tapi yang memakai semuanya gitu. Apakah Bang Toha dikategorikan orang miskin? Sebenarnya kalau dari segi pandangan saya ya teman-teman, di dunia ini tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau seolah-olah di dunia ini miskin dan kaya, harus dibedakan miskin dan kaya, ini kayaknya dunia nggak adil ya. Jadi semua hidup ini tergantung sikap kita masing-masing. Kalau kita pandai mensyukuri segala sesuatunya, insya Allah juga kita cukup-cukup saja. Tetapi kalau kita tidak pandai mensyukuri, ya kita masih kekurangan dan kekurangan terus. Ini pun saya mendapat ilmu-ilmu seperti ini, saya berkawan dengan orang-orang baik di Malaysia, dan alhamdulillah kesan-kesan dari orang-orang Malaysia itu membawa dampak yang sangat positif bagi saya. Dari mulai cara-cara untuk menghadapi situasi kondisi apapun, kita harus selalu bersyukur, kita harus senantiasa istilahnya apa ya, hati ini kalau bisa selalu bahagia ya, selalu berprasangka baik kepada yang maha kuasa. Itu saya dapatkan dari pengalaman saya selama merantau di Malaysia, dan kesan-kesan orang-orang di sana itu begitu sangat positif, sehingga saya pun juga ikut terbawa ya. Biasanya dulu sebelum saya merantau di Malaysia ya, saya itu jarang sekali bantu-bantu kerjaan istri. Tetapi di Malaysia ya, saya itu melihat ya, suami-suami di Malaysia itu begitu sangat rajin membantu pekerjaan istri. Dan itu pun saya terikut saya bawa ke Indonesia. Dan alhamdulillah itu dampaknya sangat bagus ya. Kalau aku pikir-pikir, oh ya, pekerjaan rumah ini juga pekerjaan suami. Jadi bukan hanya pekerjaan istri saja, saya pun ikut bantu-bantu, istilahnya kalau istri sibuk saya pun juga yang memasak. Kalau di kampung ini ya rata-rata ya pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh wanita semua. Jarang suami-suami yang mau ikut campur pekerjaan rumah tangga. Tetapi saya mendapat ilmu yang sangat berharga dari saya merantau di Malaysia, yaitu intinya itulah, terbawa perilaku orang-orang di Malaysia yang begitu sangat positif. Ini untuk perilaku yang positif ya.
Kalau untuk kesan-kesan hal yang buruk, ya kita tak perlu mengikutinya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan alhamdulillah ya, saya itu di sana itu selalu dipertemukan orang-orang baik. Terus kemudian saya di sana pun juga seperti serasa rumah kedua lah teman-teman. Nyaman, di sana pun saya juga tentram. Ini bukan saya tentang memuji-muji Malaysia ya, tetapi orang-orang di sana sangat peramah. Jadi pada intinya saya selalu berpesan ya, kalau kerja di negara orang jangan bikin tai ya, atau jangan bikin hal-hal yang kiranya menimbulkan hal negatif. Soal masalah tongges ya kan udah kita tutup sengketanya. Yang penting kalau dari segi pandangan saya ya, harusnya tidak bertulisan seperti ini, karena yang menggunakan ini bukan hanya kalangan orang miskin saja, kalangan orang menengah, kalangan orang ke atas, semuanya pakai ini loh. Bahkan kepala desa saja juga pakai ini atau ketua kepala kampung, bahkan ada juga anggota parlemen yang saya kenal ya juga memakai tongges ini loh. Apakah itu juga dikategorikan masyarakat miskin? Enggak juga kan. Bahkan istri-istri anggota parlemen pun juga saya pernah melihatnya pakai ini, pakai tongges ini khusus untuk masyarakat miskin. Itu saya melihat sendiri. Jadi kalau boleh lah untuk pemerintah kedepannya kalau memberikan subsidi untuk masyarakatnya, jangan dituliskan khusus untuk masyarakat miskin. Kesannya itu kurang bagus itu loh. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kalau saya di Malaysia nggak ada barang-barang subsidi yang ditulisi semacam ini, kurang sopan. Oke, cukup sekian teman-teman. Video ini sebagai bentuk informasi dan itu ya hiburan saja, dan harap-harap sahabat-sahabatku semua bisa paham apa yang saya sampaikan. Bukan saya menjelek-jelekkan tentang bantuan dari pemerintah Indonesia, bukan, tetapi saya hanya sedikit memberi masukan teman-teman. Saya orang Indonesia, saya cinta bangsa dan tanah air saya. Mana mungkin saya menjelek-menjelekkan, meskipun ada sering bilang dasar penjilat, dasar penjilat. Ya Allah ya Rabbi, terserahlah kalian mau bilang apa, yang penting niat saya hanya ingin memberikan masukan saja. Cukup sekian sahabat-sahabatku semua. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan tentunya jika kalian suka dengan videonya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Oh ya teman-teman, saya juga ingin menunjukkan suasana kampung halaman saya ketika sore hari seperti apa ya. Seperti ini teman-teman, ini belakang rumah saya ya. Dan jiran saya itu memelihara ayam kampung. Ayam kampung di sini tuh dibiarkan begitu saja teman-teman. Nanti kalau petang-petang dia akan masuk sendiri ya. Dan di sini warga sebagian itu juga masih menggunakan kayu bakar ya untuk masak. Jadi bukan hanya bergantung kepada gas saja. Jadi kayu bakar di sini itu juga masih dipergunakan untuk memasak. Ini tempat ayam-ayam kampung, dan ini kayu-kayu ditumpuk di belakang rumah untuk dibuat masak ya. Kalau bila-bila waktu gasnya habis. Sebab kadang-kadang gas di sini itu juga tidak menentu teman-teman. Kadang-kadang itu tidak ada. Kadang-kadang juga sulit untuk dicari. Seperti ini teman-teman. Kalau orang kampung di Indonesia itu memelihara kambing ya, rumah kambingnya itu seperti ini, atau rumah peternakan. Kemudian ini sapinya. Kalau orang kampung itu wajib punya sapi, punya kambing teman-teman. Karena apa? Sapi dan kambing itu merupakan aset penting ya, atau tabungan untuk masa depan. Jadi bila-bila hasil panen tidak ada ya harus jual kambing ataupun sapi ya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebab kalau menjadi petani kecil itu di kampung itu agak sulit teman-teman. Panennya juga tidak begitu banyak ya. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi ya, bukan untuk istilahnya menjelek-jelekkan. Bukan teman-teman. Jeleknya itu di mana? Ini kan tentang cerita perbedaan suasana ketika saya merantau dan ketika saya berada di kampung halaman. Alhamdulillah
berkat didikan orang tua saya yang keras ya. Orang tua saya itu selalu berpesan untuk selalu hidup, senantiasa bekerja, senantiasa belajar, jangan sampai putus asa, selalu belajar dan belajar. Akhirnya walaupun saya di kampung dulunya nggak punya apa-apa ya, tapi sekarang alhamdulillah hasil dari kerja di Malaysia boleh buat rumah. Untuk netizen yang sering bilang pengkhianat ini loh, saya pun juga pasang bendera merah putih ya, karena saya cinta dengan negara saya, teman-teman netizenku tercinta. Jangan sedikit kalau orang bekerja di Malaysia terus menceritakan tuh baik dia, sering dibilang ini dasar suka muji-muji negara orang. Bukan seperti itu. Itu kan saya menceritakan pengalaman saya ya kan. Kalau pengalaman saya baik ya saya ceritakan baik, kalau pengalaman saya kurang baik ya saya ceritakan kurang baik. Tetapi alhamdulillah pengalaman saya baik, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.